Dia bilang mungkin ini pertemuan terakhir atau bisa jadi awal dari semuanya. Ketika dia ngomong itu nggak kepikiran ini apa maksudnya. Sudah kemarin tuh baru sadar mungkin itu sudah firasat ya. Gelagat Epy Kusnandar jelang akhir hayat, pegawai warungnya heran. Dia bilang pertemuan terakhir. Sebelum meninggal dunia, Epy Kusnandar menitipkan pesan kepada pegawai di warungnya. Epy Kusnandar diketahui mengunjungi warung miliknya dan menunjukkan sikap yang tak biasa. Momen itu kini menjadi sorotan karena dianggap sebagai pertanda kepergiannya. Malam terakhir sebelum meninggal, Epy Kusnandar tiba-tiba datang ke warung yang dikelola istrinya, Karina Ranau, di Jalan Samali, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Desember 2025. Ia terlihat tersenyum ceria dan mengumpulkan seluruh karyawan, sekaligus menitipkan pesan yang tak biasa. Saya pikir dia bercanda, Mas. Tiba-tiba dia datang ke warung sama Ali dengan pakai jaket kulit dengan senyum ceria, bahagia tanpa sedikit pun terlihat sakit. Dia ngajak anak-anak berkumpul di warung, menitipkan pesan. Dia bilang mungkin ini pertemuan terakhir atau bisa jadi awal dari semuanya. Menitipkan ke anak-anak. Cuman ketika dia ngomong itu nggak kepikiran ini apa maksudnya. Sudah kemarin tuh baru sadar mungkin itu sudah Firasat ya. Karina menceritakan bahwa Epy menelepon sebelumnya dari apartemennya, bersiap naik ojek menuju warung. Saya di warung dari pagi dan jam 9 malam dia telepon, siap-siap dari apartemen mau naik ojek, ujar Karina melansir dari Warta Kota, Kamis, 4 Desember 2025. Setibanya di warung, Karina masih mengira kedatangan sang aktor hanya candaan. Namun Epy benar-benar muncul, tersenyum bahagia tanpa terlihat sakit. Ia kemudian meminta semua karyawan berkumpul dan menyampaikan pesan yang membuat suasana haru. Dia bilang, mungkin ini pertemuan terakhir atau bisa jadi awal dari semuanya, dan menitipkan pesan ke anak-anak, kata Karina, seperti dikutip tribunjatim.com via Warta Kota, Jumat, 5 Desember 2025. Setelah itu, Epy kembali pulang ke rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya, Rabu, 3 Desember 2025, ia ditemukan terjatuh dari kasur dalam kondisi tidak sadar dan muntah. Istrinya langsung menghubungi keluarga, dan Epy segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RS PON. Putranya, Damar Rizal Marzuki, menjelaskan bahwa Epy sebenarnya sudah menunjukkan penurunan kesehatan beberapa pekan terakhir. Ia sering mengeluh sakit kepala akibat kelelahan dari aktivitas sehari-hari dan beberapa kali sempat pingsan. Namun, Epy menolak dibawa ke rumah sakit karena tidak ingin merepotkan orang lain. Ia menambahkan, Epy selalu menahan keluhan itu agar tidak membebani orang-orang di sekitarnya. Sesampainya di RS PON, kondisi Epy sudah sangat kritis. Tekanan darahnya melonjak hingga angka 200, dan dokter menyebut serangan tersebut terkait dengan organ vital, yaitu batang otak. Tim medis berupaya maksimal, termasuk memberikan alat bantu pernapasan dan obat perangsang kesadaran, namun tindakan operasi tidak memungkinkan. Keluarga kemudian berkumpul mendampingi Epy hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhir pada pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan pada Kamis, 4 Desember 2025, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.